Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan pagi hari ini dan juga kalau di Papua siang gitu kan, apapun suasananya gitu kan, apapun cuacanya, semoga kita tetap sehat dan bergembira begitu ya Bu. Ya. Amin, amin. Sebelumnya terima kasih banyak Bu atas kesempatannya Bu Yesi dan Bu Wali sudah berkenan ngobrol di podcast Perspektif Beritabaru.co. Acara ini dalam memperingati Hari Perempuan Dunia. Acara ini diselenggarakan oleh The Asia Foundation yang bekerja sama dengan Beritabaru.co, UKAID, The David, Lucil, dan juga Yayasan Sosial Yayasan Sikola Mombain yang ada di Papua, begitu Ibu. Ini adalah podcast perspektif terakhir setelah beberapa kali podcast kemarin, ada 3 kali podcast, pertama tanggal 22 dan 23, dan hari ini adalah podcast terakhir dalam memperingati perayaan International Women's Day gitu. Tema pada pagi hari ini adalah terkait keadilan akses perempuan terhadap informasi sumber daya alam, begitu Ibu. Ya, sebelumnya juga saya sapa pemirsa yang ada di YouTube. Selamat pagi teman-teman sekalian yang dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Selamat pagi, semoga teman-teman pemirsa yang ada di YouTube ataupun di Facebook fanspage tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap bergembira begitu. Ya, teman-teman pemirsa, nanti teman-teman bisa menyaksikan dialog ini melalui apapun, begitu melalui kanal YouTube ataupun Facebook, bisa dicek di kanal beritabaru.co, dan nanti bisa memberikan pertanyaan kepada Ibu Yesi atau kepada Ibu Wali, Ibu Wali. Wali, ya. Ya, kalau ke Inggris-Inggrisan nanti ke bawahnya. Ya, Ibu, mohon maaf Ibu. Ibu Wali, terkait topik kita pada pagi hari ini, yakni akses keadilan akses perempuan terhadap informasi sumber daya alam. Oke, baik. Jadi ini menarik sekali Ibu, pada Maret ini sebuah momentum besar gitu kan, turut hadir ya pada tanggal 22 kemarin ada Hari Air Dunia, kemudian sebelumnya ada Hari Hutan, dan pada awal Maret kita memperingati Hari Perempuan Dunia gitu. Sehingga perempuan yang digadang-gadang gitu kan sebagai ibu bumi, dan pada momen kali ini kita turut merefleksikan, turut berkontemplasi gitu kan, berkontemplasi, berefleksi diri akan masa depan sumber daya alam yang ada di Indonesia dari Aceh ataupun sampai Papua begitu. Dan ini kita fokusnya pada informasi, kebijakan informasi atau keadilan informasi, di mana kalau sebuah informasi tertutup atau ketertutupan informasi ini kan juga akan merugikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Padahal sumber daya alam yang kemudian diambil alih oleh pemerintah, yang kemudian dialih izinkan kepada swasta, ini kan kalau tanpa sepengetahuan masyarakat ini juga akan mengakibatkan kerugian besar terhadap masyarakat yang ada di sekitar perusahaan ekstraktif. Ya, itu Bu. Itu jadi ini nanti akan membahas, dan juga pada beberapa risetnya di Asia Foundation menyebutkan bahasanya banyak sekali kelompok perempuan yang telah menggunakan uji akses informasi kepada badan publik atau badan publik swasta ataupun negeri terkait informasi sumber daya alam, khususnya pada informasi mengenai AMDAL atau AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Ini menjadi sebuah, jikalau nanti ada sengketa informasi, dan juga ini akan menjadi sebuah keharusan bagi Komisi Informasi seperti yang sedang dilakukan Ibu ini untuk melakukan keberpihakan gitu kan, tegas melakukan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi, dan sepertinya juga seharusnya hak informasi ini diberikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan itu, kawasan yang bersengketa atau kawasan yang didirikan pabrik ataupun perusahaan yang di situ. Oke, baik, di sini teman-teman sekalian kita sedang ada tamu yang spesial dari Aceh Timur, Ibu Yesi. Selamat pagi Ibu Yesi. Selamat pagi Mas Muiz. Ya, Ibu Yesi ini dari Champion Aceh Timur dan juga aktif di Mata ya, yang transparansi itu ya. Masyarakat Transparansi Aceh Timur. Selamat pagi Ibu ya, semoga sehat selalu gitu.
Dan juga ada narasumber kedua ini ada Bu Adriani S. Wali. Ya, singkat S ini pendekan Bu ya. Ya, Bu Wali dari Komisi Informasi Provinsi Papua. Iya. Selamat pagi Ibu. Ya. Selamat pagi buat baik semuanya. Bu ya. Oke, ini menarik sekali teman-teman karena nanti ada dua perspektif ya, karena ini kita podcastnya berjudulnya perspektif. Ada dua perspektif yang berbeda, di mana Ibu Yesi ini sebagai praktisi gitu kan dari kelompok gerakan perempuan yang ingin yang terus memperjuangkan sumber daya alam di sekitarnya dengan matanya atau dengan kelompok perempuan yang lain di Aceh. Dan kalau Ibu Wali ini pada ngomongkan wilayah kebijakan publik atau wilayah pemerintahannya gitu kan, sebagai orang yang ini membuat sebuah kebijakan gitu kan. Oke, Ibu Yesi, ini saya mau bertanya dulu kepada Ibu Yesi. Ibu ini kan sangat dikenal sebagai penggerak perempuan yang fokus juga, yang sangat berani dan fokus untuk mengadvokasi gitu kan berbagai kendala-kendala atau sengketa-sengketa terkait sumber daya alam gitu kan. Khususnya juga ini berdasarkan info Ibu Yesi juga melawan perusahaan besar yakni Medco Energy agar menyerahkan dokumen AMDAL. Ini bisa diceritakan Ibu perjuangannya dalam melawan Medco ini tahun berapa dan bagaimana asal mulanya, dan juga ini apalagi terkait keadilan akses, kenapa kemudian ada perlawanan itu, apakah memang dari pemerintah daerah di situ belum memberikan informasi terkait pendirian usaha itu ataupun apa gitu. Bisa diceritakan dulu Ibu Yesi terkait gerakan Ibu dalam melawan ini perusahaan Medco ini. Monggo Baik. Ibu Yesi. Baik, terima kasih Mas Muiz. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Muiz. Selamat pagi Bu Wali. Selamat pagi. Ya, jadi terkait masalah saya ingin cerita sedikit ya. Jadi masalah akses informasi. Jadi keterbukaan informasi publik ini kan sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwasannya ini kan sudah diatur ya dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 yang kemudian diberlakukan di tahun 2010, itu 2 tahun setelahnya begitu ya. Nah, baik terkait pertanyaan tadi Mas Muiz, jadi sebenarnya tuh yang saya gugat itu ketika itu adalah Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur terkait permintaan informasi salinan dokumen AMDAL memang PT Medco INP Malaka yang beroperasi di Blok A Aceh Timur. Ya. Jadi sebenarnya sebelumnya ingin saya gambarkan dulu ya apa langkah-langkah yang kami lakukan dengan kawan-kawan. Jadi yang pertama kita itu memang melakukan pemetaan masalah, kemudian pemetaan dokumen-dokumen yang nantinya kita mintakan yang berhubungan tuh dengan masalah yang tadi sudah dipetakan sebelumnya. Kemudian melakukan namanya permohonan informasi, kemudian langkah terakhir jika tidak direspon sesuai seperti yang kita inginkan, itu akan melakukan penyelesaian sengketa di sidang informasi, di sidang sengketa di Komisi Informasi Aceh yang ada di Banda Aceh. Jadi terkait masalah gugatan ini sih sebenarnya gini, di awal memang ketika melakukan permohonan itu tidak direspon ya di awal. Karena gini, keterbukaan informasi ini seharusnya kan mungkin sudah dipahami banyak pihak ya, termasuk apalagi badan publik. Namun nyatanya dalam berdasarkan pengalaman saya dan kawan-kawan ternyata bahkan badan publik itu baru mengetahui ketika kita melakukan uji akses atau sampai dengan proses sengketa gitu. Jadi sebenarnya apalagi ini kan miris sih sebenarnya, karena kenapa? Karena dari sekian banyak informasi yang kita mintakan itu sebenarnya sebagian besarnya itu berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, kalau kita bercerita tentang sumber daya alam, tentu kita tuh tidak akan jauh-jauh dari ruang lingkup hidup dan kehidupannya perempuan. Nah, bagi perempuan ini
air, tanah, hutan itu adalah sumber-sumber kehidupan. Dan saya teringat tuh dalam satu forum diskusi dengan kawan-kawan dari Papua, mereka mengatakan hutan itu adalah seperti ibu ya, seperti ibu bagi mereka. Nah, jadi miris melihat kondisi saat itu ya. Jadi kenapa keterbukaan informasi publik ini menurut saya penting adalah karena informasi-informasi ini nantinya bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengukur, sebagai standar untuk kita menilai, mengawasi, mengontrol begitu kebijakan-kebijakan yang diambil baik perusahaan, baik pemerintah gitu kan, yang tentunya ketika saya berbicara ini yang berkenaan dengan pengolahan sumber daya alam gitu. Baik. Nah, jadi kalau dikatakan berhasil atau tidak, secara dokumen saya dapatkan artinya saya berhasil mengakses ini ya. Kemudian pada tahap mediasi, tidak sampai pada tahap sidang, pada tahap mediasi Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur ini adalah satu-satunya yang ketika itu yang sepakat damai di proses mediasi. Jadi langsung diberikan. Nah, alasan mengapa tidak diberikan di awal itu adalah karena dokumen yang dimaksud itu belum ada di mereka. Padahal faktanya perusahaan telah beroperasi itu sudah pada tahap konstruksi begitu. Nah, kalau boleh lagi saya ingin jelaskan, jadi dokumen yang saya mintakan ini kan berhasil saya dapatkan, namun kemudian adalah bagaimana ketika dokumen ini berhasil membantu kawan-kawan atau yang lainnya, apakah sebagai bahan kajian, kemudian ataukah sebagai sebagai sesuatu lah yang bisa digunakan. Nah, ini terjadi di tempat saya. Jadi ada satu warga yang kemudian mengalami kerugian menurutnya karena akibat limbah-limbah perusahaan Medco ya ketika itu ya. Nah, begitu. Jadi dokumen ini digunakan untuk warga tersebut untuk sebagai menguji pernyataan dari perusahaan yang terkait masalah gugatan perbuatan melawan hukum karena pembangunan gorong-gorong yang mengakhiri kebun warga begitu. Nah, jadi ini digunakan. Jadi saya pikir keberhasilan mengakses itu tidak pada berhasil saja mendapat, tapi kemudian bagaimana yang kita dapatkan ini berguna. Begitu, Mas. Oke, baik. Kalau boleh tahu, Ibu Yesi, itu mulai tuntutannya itu tahun berapa, dan apakah waktu menggugat itu, ya itu perusahaannya atau Medco-nya itu sudah pada masa konstruksi atau prakonstruksi? Ya sudah kalau tahun saya tahun 2017-an ya itu kalau masa sudah masuk sih dalam masa konstruksi begitu. Nah, jadi saya mau informasikan kembali bahwa dari 5 kan ada 5 komunitas nih kita dari 5 kabupaten yang ada di Aceh yang merupakan dampingan dari LSM Mata, mitra dari The Asia Foundation dalam program Setapak. Jadi dari 5 komunitas ini ada 42 informasi yang kami mintakan dan keseluruhannya berakhir pada sidang sengketa keseluruhannya. Nah, jadi menurut kami keadilan akses perempuan dalam pengelolaan ini ya erat ya jika berbicara tentang sumber daya alam ya, karena bagaimanapun juga intinya adalah terlepas nih daripada pro kontranya, intinya kan izin-izin ya, kalau kita dengar izin-izin perusahaan baik perkebunan maupun pertambangan nih terus gencar nih keluar nih kan. Nah, jadi bagaimana kemudian perempuan-perempuan ini, kelompok ini sebagai nanti adalah penerima dampak yang terburuk, jadi berusaha untuk merebut peran, memasuki ruang-ruang supaya paling tidak ada kerusakan-kerusakan itu menjadi tidak bisa diminimalisir begitu. Nah, jadi meskipun sih di beberapa tempat kalau kita dengar mungkin di Kalimantan begitu,
Di Kalimantan mungkin ada kita dengar lubang-lubang galian tambang begitu yang menganga, kemudian tidak ada pengelolaan yang baik pasca tambang atau setelahnya begitu, yang kemudian menelan korban jiwa. Nah, kalau di Aceh itu kita konflik di lahan, mungkin tapal batas, mungkin HGU dan pencemaran limbah dan sebagainya. Begitu, Mas. Baik. Kira-kira Bu Yesi, tantangannya dalam mengorganisir atau dalam memperjuangkan itu semua apa Bu? Tantangan yang paling mendasar mungkin. Ya, kalau tantangan itu yang pertama itu kepercayaan diri. Pastinya ya, kepercayaan diri di pelakunya sendiri, di kitanya nih, di perempuannya sendiri, ketika pertama kali menerima informasi bahwasanya keterbukaan informasi ini adalah hak gitu. Hak yang dijamin gitu, diamanahkan oleh pemerintah melalui undang-undang itu tadi nomor 14 tahun 2008. Nah, jadi ketidakpercayaan diri ini dari awal ini memang agak besar. Saya pikir di semua kawan-kawan di komunitas itu di awalnya itu. Nah, kemudian proses berlanjut. Kemudian tantangan berikutnya adalah adanya persepsi masyarakat. Ini kalau tadi di dirinya, kemudian yang kedua ada di masyarakat. Bahwasanya ada persepsi di masyarakat bahwasanya perempuan ini tidak perlu ikut-ikutan terlibat dalam kerja-kerja advokasi, begitu. Jadi ada budaya patriarki ya di situ. Nah, kemudian kalau bicara di luar itu lagi, jadi ada tantangan lain. Respon mungkin dari badan-badan publik yang itu dirasa kemudian mempengaruhi kami selaku komunitas yang melakukan uji akses. Jadi respon yang seperti misalnya ingin dipenjarakan. Jadi ada kata-kata seperti itu ketika kita melakukan sidang sengketa, keluar dari ruang sidang. Nah, ini seperti nanti akan digugat balik begitu ya, ingin dipenjarakan dan sebagainya. Kemudian kalau respon dari perusahaan itu ada yang sampai mendapatkan intimidasi tentunya gitu. Ada intimidasi dari kawan-kawan lah. Saya tidak mengalami itu, tapi dari kawan-kawan yang lain itu mengalami. Ada ada yang mengalami di daerahnya begitu. Jadi ada yang konkretnya tuh yang terparahnya sampai kemudian harus membuat surat pernyataan untuk mundur dari keanggotaannya di komunitas dikarenakan pilihan harus memilih nih anaknya masih terus bekerja di perusahaan itu atau tidak begitu. Jadi itu kaitannya ketika mengakses dokumen yang ada hubungannya dengan perusahaan. Kurang lebih seperti itu, Mas Nuis. Tapi dalam perjalanannya ternyata nih akses informasi ini kemudian mendorong badan publik pemahaman badan publik terhadap keterbukaan informasi ini dengan tidak secara sengaja begitu ya, terdorong sehingga ada tuh pada satu ketika tuh di satu forum rapat ya Sekda Aceh Tamiang itu mengatakan bahwa kepada PPID-nya, kepada OPD-nya itu supaya meningkatkan layanan kelembagaannya lagi supaya tidak lagi terjadi sidang-sidang sengketa terkait informasi yang tidak diberikan. Begitu. Ya, baik, menarik sekali informasinya, Ibu. Jadi ini perusahaan Medco-nya ini posisinya di Aceh Timur, Kabupaten apa, Bu? Kalau posisi PT Medco ini Medco IMT Malaka, jadi adanya di Kabupaten Aceh Timur, di Kecamatan Indramakmu tepatnya, tempat saya tinggal. Jadi di tempat saya tinggal ini, satu kecamatan di Kabupaten Aceh Timur yang punya 13 desa, yang ada 13 desa, di 13 desa ini, jadi saya itu dikelilingi dengan 3 perusahaan. Ada 2 perusahaan perkebunan dan 1 perusahaan tambang, yaitu PT Medco. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Yesi informasi awalnya. Oke, kita beralih ke Bu Wali. Ya, Bu Wali, sudah sejak kapan ini menjadi anggota Komisi Informasi di Provinsi Papua, Ibu? Baik, selamat pagi untuk kawan-kawan di Indonesia bagian Barat. Selamat siang untuk kawan-kawan Indonesia Timur. Kami Komisi Informasi merupakan sebuah lembaga yang baru, jadi memang agak berbeda dengan KI di seluruh Indonesia. Kami hadir di Papua itu 18 Juni 2014.
itu memang hadirnya lembaga yang akan memperjuangkan keterbukaan informasi publik ini tidak gampang. Ya. Jadi kalau kawan-kawan akar rumput memperjuangkan hak akses informasi juga susah, lembaga ini juga berdiri penuh perjuangan. Jadi memang dengan dorongan kawan-kawan, akhirnya lembaga ini ada di Papua, tetapi setelah masa seleksi selesai itu, kami harus tunggu sampai 6 bulan baru dilantik untuk bisa bekerja itu di tahun 2014. Dan di masa kerja kami pada saat itu, karena ini lembaga baru, sehingga hari itu kami mengambil satu tekad bahwa kami akan menguatkan badan publik. Untuk badan publik ini harus lebih sadar dalam menyiapkan perangkat-perangkatnya, termasuk itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Sehingga di 3 tahun pertama kami dilantik itu memang kerja-kerja komisioner periode pertama itu memang lebih banyak menyiapkan badan publik, termasuk PPID tingkat provinsi sampai kabupaten kota. Sehingga KAI Papua itu bekerja sama dengan PPID utama membentuk namanya tim percepatan PPID. Karena disinilah kami ingin membantu masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dengan cara yang mudah. Karena kalau kita mau lihat masalah warga negara, masalah semua masyarakat, itu setiap ke badan publik masalahnya hampir sama, masalah klasik. Mencari informasi atau mendapatkan informasi kepada satu badan publik, bisa lari ke satu bidang ke bidang lainnya. Bisa tunggu sampai berjam-jam. Apalagi kalau kita di Papua sudah kemana-mana jauh, kendaraan harus kemana-mana jauh, sudah hari ini tidak ketemu, besoknya lagi harus, ya. Jadi memang Komisi Informasi Papua di 3 tahun pertama mulai tahun 2014 itu kami berupaya untuk badan publik itu lebih siap menghadapi kebutuhan masyarakat terhadap permohonan informasi publik. Nah, di tahun-tahun pertama itu memang sengketa masih kurang terkait dengan hak akses masyarakat terkait sumber daya alam. Masih kurang, sehingga di tahun 2018 itu baru ada yang berani. Mulai ada yang berani, karena setelah 3 tahun itu Komisi Informasi juga mulai gencar sosialisasikan advokasi lewat media publik, RRI, dan lain-lain untuk bagaimana hak masyarakat itu ada. Jadi kami gerilya ke semua ke kampus-kampus, kepada masyarakat. Kami di situ gerilya untuk menyatakan bahwa ada undang-undang yang dibuat oleh negara ini dan masyarakat mempunyai hak akses yang bisa dilakukan, akses informasi publik. Nah, pada tahun 2018 kami pernah menyidangkan salah satu perkara tersebut, tetapi ini pemohonnya oleh salah satu LSM Kipra yang berani untuk menanyakan terkait dengan peta HGU serta lampiran-lampirannya, lampiran peta dan perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang mereka minta di situ. Nah, disitulah mulai Komisi Informasi Papua mulai menyidangkan perkara-perkara terkait sumber daya alam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau bicara keadilan perempuan, saya pikir untuk perempuan di mana saja, mungkin kalau daerah-daerah yang sudah teknologinya bagus, informasinya bagus ya, tapi saya pikir KAI lain di luar Papua juga masih banyak sengketa sampai bernumpuk, tumpuk-tumpuk begitu ya. Itu karena memang informasinya tidak jalan dengan baik. Sama juga dengan di Papua. Jadi di Papua ini akses perempuan dalam memperoleh informasi itu masih sangat kecil. Jadi memang kita lihat ada kawan-kawan kita akar rumput yang berusaha mengadvokasi sampai ke tingkat kampung, bagaimana mereka memberikan pelatihan. Ini KAI juga dilibatkan. KAI dilibatkan untuk memberikan materi dan memberikan simulasi bagaimana tata cara permohonan sengketa informasi publik. Sehingga kami berharap dari kegiatan-kegiatan kami ini untuk mendorong perempuan-perempuan di tingkat kampung untuk mulai berani menjaga sumber daya alamnya. Karena kalau kita lihat perempuan memang di Papua ini hampir sebagian besar hidup tergantung pada alam, ya. Contohnya di kampung saya saja itu di Sentani, kalau makanan pokok asli kami itu namanya sagu. Jadi kalau
sagu. Jadi itu dibuat untuk apa dimakan yang namanya nanti papeda. Jadi sagu itu kalau habis dalam satu rumah, dalam satu keluarga sagunya habis, itu perempuan-perempuan harus bergotong royong karena itu kerjanya tidak bisa sendiri, kerja berat itu. Jadi kerja berat yang harus sampai 6 sampai 8 perempuan turun ke dusun untuk mengolah sagu. Sehingga di setiap rumah tuh ada makanan pokok. Nah, untuk itu sebenarnya pembangunan Papua yang kalau kita mau lihat sekarang mulai terbilang cepat ya, terbilang cepat apalagi nanti ada PON nanti di Jayapura dan PON itu tepatnya nanti di Sentani, di Kampung Harapan di Sentani. Nah, ini memang menjadi masalah karena dengan ada dampak pembangunan yang mengakibatkan juga banyak lahan-lahan sagu yang harus dihilangkan ya, harus dihilangkan karena harus buat jalan, harus buat venue-venue olahraga sehingga memang ada beberapa marga-marga, beberapa keret ya, kalau sini ada marga, ada keret. Jadi contohnya marga saya, suku Wali khusus keluarga saya itu dusun kami itu kami jaga untuk tidak harus ditebang semua dusun sagu itu. Jadi memang inilah untungnya juga mungkin karena di tengah keluarga ada yang komisioner KIP, jadi di situ juga saya selalu menghimbau untuk keluarga saya untuk kita juga tidak boleh menjual sembarangan untuk sumber daya alam kami. Jadi untuk perempuan-perempuan kami juga untuk di tingkat kampung itu memang masih sangat rendah hak akses informasi publik. Masih rendah sebenarnya bukan karena, kalau saya mau bilang bukan karena takut sebenarnya, bukan karena takut. Nah, ini juga memang ada beberapa kendala karena kurangnya sosialisasi bagaimana pemahaman terkait Undang-Undang 14 itu kepada semua masyarakat sampai tingkat kampung itu masih sangat kurang, masih sangat rendah. Sehingga memang perempuan untuk mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan peran informasi itu masih sangat kurang. Tetapi di tahun ini kami melihat sudah ada beberapa perempuan yang mulai berani melakukan permohonan dan ini masih dalam tahap keberatan permohonan informasi karena ada jangka waktu. Pasti Bu Yesi pernah merasakan itu permohonan informasi, ada jangka waktu dari permohonan informasi sampai keberatan. Jadi ini masih tahap keberatan. Kami berharap dengan ada perkara-perkara ini akan membangkitkan gairah semangat perempuan-perempuan untuk mulai respon cepat terhadap menjaga sumber daya alamnya. Ya, kalau ada juga kalau saya melihat kesiapan badan publik ini masih sangat kurang. Baik. Ya, kesiapan badan publik pertanahan contohnya dari tingkat provinsi sampai kabupaten itu sangat rendah, sangat kurang. Jadi di saat masyarakat melakukan permohonan informasi publik itu kadang-kadang juga tidak susah sekali cari pegawai di tingkat pemerintah. Saya kadang-kadang heran kenapa mereka mau jadi pegawai kalau hanya untuk tunggu atau melayani masyarakat saja susah sekali ya. Jangankan masyarakat, kami kadang-kadang komisioner saja kalau mau advokasi ke badan publik pemerintah, kami bisa bertunggu berjam-jam. Kadang mereka juga tidak mau ketemu kita. Jadi saya bilang, ini badan publik kadang-kadang dengar kata KIP di daerah kadang alergi, langsung gatal-gatal atau bagaimana, langsung pada hilang semuanya. Jadi memang untuk memperjuangkan transparansi ini pekerjaan yang tidak harus hari ini. Jadi selalu saya katakan hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan berkelanjutan. Harus sustainable kita membicarakan itu, membicarakan transparansi itu, membicarakan keterbukaan. Jadi hari ini kalau bicara, besok tidak, orang pada lupa. Nanti kita ke sana lagi, kita ke badan publik tersebut bicaranya dari nol lagi. Bicaranya dari nol. Wah, itu kapan ya? Itu waktu itu jadi macam-macam. Jadi memang pekerjaan yang tidak mudah untuk KIP memperjuangkan hak akses informasi terhadap semua warga negara, terhadap semua masyarakat Papua, khususnya kepada perempuan. Begitu. Ya. Mungkin begitu dulu, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Bu Wali. Jadi kira-kira menurut Ibu, akhir-akhir ini, ya mungkin tahun-tahun terakhir ini, seberapa besar ya kelompok perempuan yang kemudian mengakses informasi atau meminta ya akses informasi kepada Komisi Informasi terkait sumber daya alam kita, gitu, Ibu. Apakah ada peningkatan atau masih dalam taraf, masyarakat ini baru tahu kalau ada Komisi Informasi yang kemudian bisa dimintai
informasi mengenai kinerja badan publik atau sebuah kondisi masyarakat di sekitar itu, atau mengenai transparansi itu? Seberapa besar pengetahuan masyarakat di sana? Kalau pengetahuan masyarakat untuk tingkat seperti di LSM, kawan-kawan LSM, saya pikir itu mereka sudah berkali-kali dilatih untuk tata cara permohonan dan lain-lain. Tapi untuk tingkat masyarakat kampung, khususnya perempuan, itu masih sangat kurang pemahaman terkait bagaimana ada hak mereka yang dijamin oleh undang-undang, bahwa mereka mempunyai hak untuk melakukan permohonan informasi publik itu masih sangat kurang. Karena itu tadi, jadi di Papua ini mungkin agak mirip-mirip Aceh, jadi kadang-kadang perempuan juga tingkat kampung itu kadang-kadang tidak punya hak berbicara kalau di tingkat adat atau apapun. Jadi kalau di situ laki-laki sudah duduk, perempuan biasanya disuruh ke belakang atau tidak bisa mengeluarkan pendapat dengan sangat mudah. Tetapi dari advokasi kami bahwa khusus untuk keterbukaan informasi publik, di mana disinilah mama mempunyai peran penting untuk mensejahterakan untuk mensejahterakan keluarga, masyarakat. Karena kalau kita melihat hampir semua mama Papua yang berjualan di pasar mama Papua itu hampir semua anak-anaknya berhasil sampai tingkat pendidikan sarjana. Dan di sini apabila sumber daya alamnya tidak dijaga dengan baik, nah ini akan beresiko yang sangat miris kepada pembangunan masyarakat Papua, masyarakat asli Papua pada khususnya. Jadi memang ini masih dalam tahap advokasi kita kepada perempuan untuk mulai berani melakukan uji akses informasi publik. Karena di Papua itu kami lebih banyak mensengketakan sekarang itu terkait dana kampung. Dana desa? Dana desa. Kalau di sini namanya kampung. Kampung. Gitu. Iya, jadi dana kampung. Setelah itu terkait ini lagi ada perkara yang masuk terkait dengan dana COVID dan isunya isu perkaranya sesuai dengan trending topik. Indonesia pada sesuatu yang viral. Sesuatu yang viral. Saya pikir begitu, Mas. Tapi sudah mulai ada lah ya kelompok perempuan yang mulai berani menggugat atau menyuarakan ini pendapatnya gitu, Ibu di sana. Iya, ini yang tadi saya katakan bahwa ini mereka lagi melakukan permohonan informasi di salah satu kabupaten dan sekarang sudah mulai di tahap keberatan. Tahap keberatan. Oke, baik. Terima kasih Bu Wali. Kita geser lagi ke Bu Yesi. Bu Yesi, dengar-dengar kabarnya dalam pendampingan yang tahun lalu itu yang dengan PT Medco atau mungkin pendampingan yang lain gitu kan mengenai perjuangan atau akses informasi atau sumber daya alam ini begitu. Kabarnya itu kan menurut Ibu Yesi ini lebih mudah menghadapi pemerintah atau swasta atau perusahaan daripada menghadapi persepsi masyarakat. Itu bagaimana ceritanya ini? Jadi kalau saya ini lebih ingin menggunakan kata berbeda begitu ya. Oke. Ya, berbeda treatmentnya antara kita menghadapi perusahaan, menghadapi pemerintah dan masyarakat begitu. Nah, kalau pemerintah dan perusahaan itu mungkin kita bisa melakukan pendekatan kembali ya kepada peraturan yang ada, data-data yang ada. Meskipun ini juga kemudian masih akan terus berlanjut gitu, tidak kemudian di awal selesai gitu, tapi paling tidak kita kembali dululah pada peraturan itu ya. Jadi sulit pasti, tapi artinya bukan tidak bisa. Begitu. Nah, kalau bicara tentang kemudian masyarakat, jadi seperti saya jelaskan tadi, jadi ada budaya patriarki itu ya. Jadi sebenarnya begini, wajar kalau kita masih menilai wajar ketika masyarakat ini belum tahu gitu. Seperti Bu Wali tadi bilang, jadi ini mungkin belum bisa tersosialisasikan dengan baik begitu ya. Jadi masih ada peran-peran kerja-kerja kita dengan kawan-kawan mungkin komunitas ataupun di level atas dan seterusnya yang kemudian yang harus memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan tidak bosan-bosannya begitu.
supaya pemahaman-pemahaman arti yang sudah mungkin turun temurun ya dari generasi ke generasi yang sulit sekali untuk kita tembus itu dijadikan sebagai tantangan, tapi mudah-mudahan melalui pendekatan-pendekatan pemahaman melihat memvisualisasikan ya keadaan yang saat ini begitu kepada masyarakat, dan bagaimana nanti jika kita tidak mau peka akan keadaan hari ini, apa yang akan terjadi nanti. Saya pikir ketika berbicara langsung atau berbicara sesuatu yang nanti akan berdampak langsung kepada masyarakat, saya pikir ini bisa bisa diterima begitu. Ya. Begitu Bang Muiz. Iya. Jadi ini pada perbedaan persepsinya nih pada ngomongkan stereotip terhadap perempuannya atau terkait isu gerakannya. Kan kalau biasanya masyarakat patriarkal kan perempuan kok ikut gitu-gituan gitu misalnya gitu kan. Atau ya isu itu urusan laki-laki dan sebagainya, dan itu pada aspek yang mana Ibu perbedaannya itu? Iya, itu tadi penerimaan terhadap perusahaan itu. Jadi kalau pada gerakan yang dilakukan komunitas, yang dilakukan perempuan, berarti lebih persepsinya adalah lebih pada isu-isu seharusnya ini kerja laki-laki saja. Begitu. Okay. Jadi tidak perlu perempuan ikut-ikut kerja yang seperti ini. Ada aspek gender ini berarti ya. Iya, benar. Oke, baik. Benar. Ya. Oke, setelah mengetahui keberhasilan Ibu Yesi dan kawan-kawan dalam memperjuangkan akses hak atas akses informasi itu dan lain-lain itu, bagaimana respon masyarakat yang berbeda itu? Jadi kira-kira menarik ini. Jadi pada saat awal kita mulai melakukan pendekatan, kita memberikan pemahaman, ini kan ditolak ya, ditolak. Baik. Tapi setelahnya ini kemudian, wah ini berarti sesuatu yang memang setiap orang harus berkontribusi ya mengawal ini, gitu kan. Jadi tanggapan setelahnya adalah saya pikir lebih baik, dan ini juga tidak hanya di perempuannya saja ya. Jadi di tokoh-tokoh masyarakat yang kaum prianya juga melihat ini sesuatu yang baik, cara yang lebih efektif ya mungkin dibanding dengan wujud-wujud yang wujud ketidakpuasan itu kan biasanya banyak dilakukan dengan cara-cara yang agak ekstrim oleh para kaum laki-laki ya. Jadi misalnya melakukan demo dan sebagainya. Gitu. Saya sepakat bahwasannya wujud-wujud seperti itu adalah bagian dari salah satu saja cara untuk bernegosiasi, cara untuk menyampaikan dan ingin didengar mungkin. Tapi cara pendekatan kembali kepada peraturan yang ada, kami pikir ini adalah lebih efektif. Setidaknya ini akan memotong sedikit waktu dan tenaga kita, jadi bisa kemudian fokus saja pada masalah dan fokus pada tujuan atau solusi-solusi terhadap masalah itu. Begitu. Oke, baik Bu Yesi. Makasih. Oke, Bu Wali, kira-kira misalnya ini masyarakat ini tidak mendapatkan akses keadilan informasi terkait sumber daya alam, ya ini misalnya gitu. Kira-kira apa ini dampak terburuknya gitu? Karena misalnya masyarakat ini sudah nggak dapat informasi apa-apa, sudah tidak mendapat ya itu tadi, misalnya untuk mengetahui AMDAL dan sebagainya. Kira-kira dampak terburuknya itu seperti apa, Ibu? Tahu ada dampak? Baik, terima kasih. Halo, Ibu. Saya coba melihat dari sisi terbukaan. Ya, halo. Ya, oke, ya. Udah. Halo. Ya, baik, udah nyambung. Iya. Dari sisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kalau kita melihat di KI Papua di tahun 2018 itu setelah menyidangkan salah satu LSM yang menanyakan terkait dengan peta HGU dengan lampiran SK HGU beserta lampiran peta dari beberapa perusahaan. Setelah kami dalam putusan KIP pada saat itu, kami mengabulkan semua permohonan informasi publik itu. Saya pikir itu ada dampak positif dari perusahaan, dari badan publik untuk lebih menyiapkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu di persidangan kami di tahun 2018, periode saya yang pertama. Nah, periode kami yang kedua ini baru 1 tahun periode saya yang kedua.
Ya. Nah ini memang dalam perkara-perkara kami yang terbaru ini belum ada perkara terkait dengan keberanian kita untuk masyarakat kita untuk mengakses informasi publik terkait sumber daya alam. Tapi saya pikir hal yang terburuk apabila perkara kami apabila itu ada perkara yang disengketakan di KI, itu bisa saja masyarakat mempunyai hak yang dijamin oleh undang-undang, ya. Masyarakat punya hak yang bisa dijamin undang-undang karena putusan kami itu final dan mengikat. Nah, itu versi undang-undang KIP. Tetapi kalau versi dari dampak lingkungan ya pasti banyak bagaimana kerugian setiap masyarakat yang saya pikir sekarang juga masyarakat dengan zaman IT ini bisa lebih cepat mengakses informasi-informasi publik terkait sumber daya alam dan lain-lain. Dan kami selalu berharap kepada masyarakat supaya tidak slow respon terhadap masalah-masalah yang muncul di sekitar lingkungan. Okay. Ya, kami kasih contoh saja, tiba-tiba di salah satu desa itu ada pembangunan jalan, dan di situ masyarakat slow respon dan tidak mau bertanya, ini proyek siapa yang kerjakan, dananya dari mana, ya. Nah, ini kami mendorong masyarakat hal-hal kecil itu harus lebih sering atau masyarakat harus lebih berani bertanya. Sampai di Papua tuh ada istilah kalau kau berani bertanya, kau hebat. Kalau kau berani bertanya, kau hebat. Jadi mari kita selalu gaungkan masyarakat untuk mari lebih berani bertanya terus, bertanya ke semua badan publik, bertanya terkait sumber daya alam, bertanya terkait pendidikan, terkait kesehatan, ya itu harus terus digaungkan itu kepada oleh masyarakat, karena dampak terburuknya pasti akan menjadi korban adalah masyarakat kecil terkait dengan lingkungan yang rusak dan lain-lain. Kita kasih contoh saja sumber daya alam kita di masa pandemi COVID ini, itu saja masyarakat yang di tingkat kampung, saya lihat kalau di Kabupaten Jayapura, karena saya ada di Kabupaten Jayapura, itu bupatinya mengencarkan semua rakyatnya, semua warganya untuk membuat kebun. Semua kakak harus mempunyai kebun. Nah, ini saya pikir iya ke tingkat. Jadi kalau kita dari arah bandara terus ke arah perkampungan itu semua kakak pasti punya kebun yang luas-luas. Termasuk saya juga. Jadi kami di masa pandemi COVID lockdown itu setiap kakak dalam rumah ada beberapa kepala itu punya kebun sendiri-sendiri. Jadi kita semakin bersaing. Ada positifnya juga di COVID ini. Kami bersaing untuk punya kebun masing-masing begitu. Siapa yang mau rajin nanam? Iya, kemandirian pangan. Jadi punya kebun masing-masing. Nah, memang sebenarnya ada dampak positif, ada dampak buruknya. Dampak positifnya itu di masa-masa sulit seperti ini, tingkat kesadaran kita untuk mengolah lahan masing-masing yang selama ini dibiarkan terlantar penuh rumput itu mulai dikelola oleh masyarakat. Nah, dampak buruknya kadang-kadang juga karena korban pembangunan, perluasan jalan atau pembangunan yang lain, kadang-kadang sumber daya alam masyarakat kita juga harus dikorbankan untuk pembangunan tersebut. Sehingga ini kadang-kadang kalau di Papua ini orang bisa perang dari satu suku ke suku lain, itu bisa sangat menjadi masalah yang sangat berat. Saya pernah di tahun kemarin itu berusaha di pertanahan kabupaten itu untuk memperjuangkan lahan keluarga kami untuk jangan jatuh ke marga lain ya, Nah, itu sangat susah juga untuk kita memperjuangkan itu. Saya pikir dari dampak-dampak buruk dari kurang pemahaman kita dalam mengakses masyarakat kita dalam mengakses informasi, dampaknya sangat luas. Kita bisa kehilangan lahan, ya. Kita bisa kerusakan dari lingkungan kita, dan dampaknya pasti anak cucu kita tidak bisa menikmati kalau di sini namanya dusun kita yang peninggalan nenek moyang kami yang harusnya dinikmati bukan hanya oleh saya saja, tapi anak cucu saya juga punya hak ya untuk nikmati itu. Saya pikir ini memang perlu ini yang tadi saya sampaikan di awal, perlu bicara keterbukaan ini, bicara
terus-menerus, bicara Iya, terus-menerus. iya, Dan perlu orang-orang yang, kalau saya mau bilang, perlu orang-orang yang lebih berani, lebih cerewet ya, iya, untuk bicara ini ya, iya, untuk baik. bicara ini. Kalau jadi kalau kami sosialisasi di badan publik, khususnya untuk pejabat pola informasi dokumentasinya, selalu saya anjurkan kalau di situ ada pejabat PPD yang pendiam, harus rubah itu. Kalau pejabat Harus PPD-nya diganti. pendiam, ya diam aja. Itu data-data dari semua bidang-bidang nggak bisa terkumpul, Iya, nggak bisa terkumpul. Nah ini menjadi kendala juga, menjadi kendala dalam kesiapan daftar informasi publik apabila ada masyarakat yang melakukan permohonan. Jadi orang-orang yang duduk untuk memperjuangkan itu termasuk di PPD-nya, tidak boleh orang pendiam ya, tidak boleh orang pendiam, harus orang agak cerewet, iya, terus sedikit lebih rajin. iya. Harus memang sudah rajin, tapi sedikit rajinnya ditambah Ditambah lagi. supaya supaya kerja-kerja ini bisa berjalan dengan baik begitu. Dan kendala terberatnya kalau saya melihat bagaimana informasi publik ini tidak bisa dinikmati dengan baik itu hampir semua badan publik dalam menyiapkan perangkat PPD itu hanya cuma SK, cuma ada SK PPD-nya di situ, ada struktur, ada orang-orang. Tapi untuk kesiapan anggaran yang harus dibutuhkan oleh PPD itu tidak ada sama sekali. Sampai saya selalu bilang, masa kawan-kawan PPD kerja kutak-kutik data minum air putih aja nggak bisa. Nah, itu kan. Jadi ini banyak sekali masalah. Ya. Banyak sekali kita mau bilang yang dilematis dan banyak dampak buruk dari sisi badan publiknya, masyarakatnya. Saya pikir ini sesuatu yang memang harus kita perjuangkan bersama oleh kawan-kawan seperti Adek Muiz, Mbak Yesi berjuang di Aceh, dan kami tetap berjuang di Papua dengan cara kami. Iya benar. Jadi bisa tadi salah satunya juga bahasanya dampak dari ketidakterbukaan informasi itu adalah konflik horizontal itu Bu ya. Dengan pengalihfungsian lahan kemudian ada konflik antar suku atau lain-lainnya. Iya. Oke, Ibu. Kira-kira Ibu di sana misalnya ada masyarakat yang ingin mengakses informasi terkait sebuah yaitu pengalihfungsian lahan gitu. Itu apakah sudah mulai bisa mengaksesnya melalui internet Ibu, melalui digital Ibu atau langsung ke badan publiknya atau ke Komisi Informasi? Jadi untuk mengakses informasi publik terkait dengan sumber daya alam, lahan dan lain-lain ini memang masih kurang, masyarakat masih belum kesadaran masih belum ada lah, masih kurang lah untuk mengakses informasi publik ini. Dan tadi saya sampaikan Papua ini daerah yang isunya sesuai trending topik ya, ya kadang-kadang kalau kita bicara sumber daya alam sebenarnya ini kesadaran masyarakat kita sendiri, pemerintah kita sendiri untuk bagaimana menjaga itu dengan baik. Kalau saya lihat di sengketa kami di tahun 2018 itu, bagaimana kami melihat bahwa SKHGU berupa peta dan lampiran-lampirannya itu adalah informasi terbuka yang harus tersedia setiap saat. Itu ada dalam pasal 11 Undang-Undang TIP. Sebenarnya ini harus menjadi tingkat kesadaran bagi badan publik dan juga bagi masyarakat bahwa dalam mengakses ini itu dijamin undang-undang, dan di dalam pasal 11 Undang-Undang KIP itu bahwa informasi ini harus disediakan, izin-izin perizinan itu harus disediakan oleh badan publik. Nah, di periode kami yang kedua ini kami lagi berupaya juga nanti untuk bagaimana kawan-kawan komisioner lain juga lagi berusaha untuk ke kampung-kampung untuk memberikan advokasi kepada perempuan-perempuan agar mereka mulai berani mengakses informasi publik. Ya, baik. Ya, apakah informasinya bisa diakses melalui internet, Bu? Maksudnya digitalisasi gitu? Kan beberapa misalnya di Jawa Timur kan sudah mulai bisa begitu. Iya. Jadi di Papua ini, di Papua saya mau bilang tidak semua masyarakat Papua menikmati pembangunan yang merata dan adil. Iya, baik. Selain geografisnya yang sangat yang geografisnya yang berat ya, medan berat. Nah, itu saya kasih contoh, kalau kita masyarakat yang ada di daerah perkotaan itu sangat mudah, tetapi tidak jamin juga, karena saya ingat di hasil advokasi saya di tahun 2018 itu ke salah satu dinas di Kota Jayapura itu PPD-nya langsung ngomong bahwa ini data-data kami sudah ada di website ini ya, masyarakat tinggal download begitu ya. Tinggal download. Jadi saya sampaikan bahwa tidak semua masyarakat bisa
ini tidak bisa mengakses itu secara IT atau digitalisasi. Jadi minimal PPD-nya secara manual juga harus siap. Jadi tidak serta-merta masyarakat datang, oh itu tinggal kamu download di website-nya sudah ada. Nah setelah saya coba dengan PPD-nya, saya bilang, ayo kita sama-sama buka website-nya. Ternyata di situ masih informasi jadul, informasi jadul. Kolonial. Iya. Jadi saya bilang, masyarakat kita di Papua ini sudah tidak butuh informasi jadul. Informasi yang ada di dalam website itu setidak-tidaknya informasi yang dibutuhkan yang terbaru. Jadi kadang yang terupdate, kadang juga pejabatnya sudah pejabat baru, nama baru, fotonya masih pejabat lama. Nah ini banyak sekali tantangan. Jadi setelah dinyatakan oleh PPD-nya bahwa tinggal dibuka di website, ayo kita buka. Dibuka ternyata, waduh, kok fotonya masih pejabat lama ya? Wah ini mulai ribet, ini kenapa nggak diganti ya? Jadi ya seperti hal-hal seperti ini. Jadi sebenarnya kesiapan badan publik juga masih sangat kurang sebenarnya. Ini tadi kita rencana mau ketemu sekda yang baru di Papua tadi, tapi di sekda tiba-tiba berangkat, jadi diagendakan hari Senin. Ini kami mau kita dorong lagi sekda kita yang baru untuk mengumpulkan semua sekda kabupaten kota, sehingga PPD-nya pejabat pengelola informasi dan dokumentasinya harus dibentuk juga. Ini kita bicara dari nol lagi ini. Sudah kita bicara lalu, ini kita bicara lagi supaya PPD-nya atau badan publiknya jangan hanya menyiapkan SK saja, tetapi daftar informasi publiknya harus siap sesuai dengan versi Undang-Undang 14 itu. Baik, terima kasih Bu Wali. Semoga infrastruktur teknologi di sana bisa lebih baik gitu kan. Bisa dinikmati. Ya, bisa dinikmati banyak masyarakat. Oke. Ya, beralih ke Bu Yesi. Bu Yesi, halo. Baik. Ya. Jadi tadi kan cerita lagi ke Medco ini, balik ke perusahaan Medco itu kan, setelah tadi dinyatakan berhasil ya kan dalam gerakan perjuangannya begitu. Nah kira-kira setelah berarti Medco sudah berdiri begitu Ibu ya? Iya sudah. Nah setelah berdiri apakah meninggalkan dampak-dampak lain setelah clear dengan Ibu Yesi mendapatkan informasinya? Kemudian setelah perusahaan berdiri, apakah ada dampak lingkungan dari perusahaan yang sudah berdiri itu, Ibu? Atau ada laporan-laporan terkait pencemaran limbah atau apa begitu? Ya, baik. Kalau salah satunya itu yang tadi sebelumnya saya jelaskan itu yang tentang gugatan itu ya, yang sampai sekarang gugatan itu 2 kali ya sudah disampaikan. Jadi yang pertama gugatan pertamanya itu di tahun 2020 putusannya sudah keluar, tapi kemudian karena kekurangan para pihak jadi akan digugat kembali. Nah saat ini mungkin dalam minggu ini kalau tidak salah itu akan masuk ke sidang yang ke-10 itu. Sidang yang ke-10 terkait gugatan itu. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang lainnya terkait masalah dampak-dampaknya adalah ada beberapa waktu yang lalu sungai yang diduga nih tercemar juga karena limbah akibat aktivitas perusahaannya. Jadi kalau untuk ini kan memang harus diuji ya. Jadi setelah adanya tim penguji memang datang dan kemudian dinyatakan bahwa ini di bawah titik baku, artinya masih boleh. Tapi karena ini sudah ada perubahan warna begitu dari sungai ini. Nah jadi saya pikir adalah terlepas dari apakah ini sudah dilakukan saya yakin lah ya dari protes-protes yang banyak dilakukan oleh warga baik melalui media baik melalui langsung dengan aksi-aksi, saya pikir ini memang harapannya perusahaan akan terus memperbaiki diri, namun sebaik dan seaman-amannya nih karena satu perusahaan ini kan intinya adalah kan ada mesin mungkin nanti di situ yang digunakan, manusianya yang mengoperasikan. Jadi kan ini juga harus kita awasi terus, kita kontrol terus karena pasti akan ada kesalahan-kesalahan yang ini dampaknya luar biasa karena ini migas ya. Nah, begitu. Apakah Medco ini di sana termasuk perusahaan besar, Bu? Maksudnya besar dalam skala yang tingkat eksploitasi alamnya tinggi begitu?
Yang sepanjang yang saya tahu, Medco ini adalah satu perusahaan yang clean and clear ya. Jadi suatu perusahaan nasional begitu. Jadi ini kalau di Aceh Timur ini adalah yang saya tahu ini baru yang pertama dan kebetulan nih di dekat dengan saya tinggal begitu. Jadi yang perlu diwaspadai adalah bahwa kita jangan lupa begitu ya, kalau untuk terkait sumber daya alam, saya pikir ya kalau balik-balik lagi dengan akses informasi dan sebagainya. Jadi salah satu saya pikir cara kita untuk memperjuangkan sumber daya alam ya, terkait apa sajalah perusahaan yang datang begitu, itu adalah salah satunya dengan meningkatkan pemahaman. Jadi pemahaman tentang dampak, pemahaman tentang keberadaan perusahaan ini akan mengakibatkan apa secara ekonomi, secara sosial begitu, lingkungan dan sebagainya. Kemudian cara lain adalah dengan meningkatkan penguatan ya, pendekatan, balik lagi pendekatan keterbukaan informasi publik, karena dari situ kita bisa melihat tuh, gitu. Jadi tidak debat kusir, jadi ada data yang bisa kita ambil. Nah, harapannya apa dengan hal ini? Harapannya ada dua. Yang pertama adalah adanya kesadaran. Nah, kan kesadaran ini yang dari tadi poinnya yang kita bicarakan ya, adanya kesadaran bahwa kalau di masyarakat, kesadaran bahwa ini tuh ada di sekeliling kita. Jadi dampaknya juga ada ke kita. Jadi kita harus peka terhadap hal tersebut. Tidak hari ini, untuk yang akan datang juga kita harus pikirkan dari sekarang. Ya, benar. Kemudian yang kedua adalah perubahan. Jadi kita harapannya adalah ada perubahan-perubahan yang terjadi jika kita terus melakukan upaya-upaya dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Jadi perubahan pada tataran kebijakan yang diambil baik pemerintah, baik perusahaannya nih, baik Medco-nya atau perusahaan apa saja, yang kita harapkan itu bisa lebih baik, lebih berpihak kepada kearifan lokal, lebih ada unsur-unsur partisipasinya. Jadi tidak kemudian melulu bicara tentang ekonomi begitu. Jadi ada juga kita harus melihat pada aspek-aspek lain, misalnya ekologinya, kemudian lingkungan ya, manusia dan keberlangsungannya. Jadi saya pikir dampak itu tuh sedikit demi sedikit gitu. Kita harus waspadai dari sekarang. Jadi paling tidak kita bisa memprediksikan lah ke depan akan seperti apa. Ya, begitu, Mas. Baik. Ya, baik Bu Yesi. Jadi memang karena ini sebuah aspek yang sangat terkait dengan hajat hidup orang banyak, itu kan lingkungan hidup. Maka memang benar-benar harus dikawal sedari dini lah istilahnya Ibu ya. Bu Yesi. Bu Wali, ya dari cerita panjang perjuangan Ibu Yesi ini, Bu Wali, apakah ada respon tanggapan atau masukan dari Ibu sebagai orang yang bergiat di komisioner informasi? Ya, meskipun di Papua kan memang konteksnya memang berbeda ya, di Papua ini Papua dan Aceh gitu. Ya, kira-kira Ibu, mungkin dari pengalaman Ibu mendampingi masyarakat dalam memperoleh akses informasi atau dalam mendampingi perjuangan masyarakat itu Ibu. Iya, menurut saya semua masyarakat itu tadi yang kayak seperti tadi Bu Yesi sampaikan. Jadi memang kesadaran kita sebagai warga negara itu memang dibutuhkan. Jadi untuk merasa takut, merasa malu untuk melakukan permohonan itu harus dihilangkan. Karena saya selalu katakan bahwa kalau sudah ada undang-undang yang sedikit cantik ya, saya tidak bisa bilang cantik sekali karena undang-undang ini juga kadang kalau kita pelajari iya dinamis. Jadi undang-undang yang sedikit cantik yang dipilih oleh negara ini kalau tidak digunakan juga sayang ya. Tidak digunakan juga sayang. Jadi bagaimana masyarakat kita harus lebih peka, memang juga harus dilakukan, tapi lebih berani gitu, berani untuk melakukan formal informasi publik, dan bukan hanya informasi publik terkait ujung-ujung terkait laporan keuangan dan lain-lain gitu kan, tetapi bagaimana kita menjaga juga atau melakukan formal informasi, melihat bahwa sumber daya alam juga kita penting untuk menjadi sesuatu yang trending topik yang harus dilirik oleh masyarakat kita, sehingga perkara-perkara kita jangan melulu cuma perkara keuangan, dana-dana kemiskinan, kesenjangan, dana-dana kampung, begitu kan. Apalagi sekarang dana COVID, sehingga masyarakat tidak melihat yang di sekitar kita itu banyak sekali
permohonan informasi publik yang harusnya mereka lebih berani melakukan permohonan itu kepada badan publik. Saya pikir untuk tingkat masyarakat harus lebih berani dan penuh percaya diri untuk melakukan permohonan. Kalau saya melihat untuk Papua ini masalahnya lebih kepada badan publiknya juga yang belum siap. Ya. Belum siap. Kalau kita bicara undang-undang KIP di tingkat badan publik, kadang-kadang itu kita sudah pernah bicara, tapi kadang-kadang bicara lagi selalu dari mulai lagi dari nol. Jadi itu ini ya, itu aduh, jadi selalu ada tantangan baru, tantangan berat untuk dalam menyiapkan badan publik. Kami khawatir karena Papua ini rawan ya. Kami khawatir masyarakatnya sudah berani ya, terus badan publiknya tidak siap. Badan publiknya tidak siap dalam menyiapkan daftar informasi publiknya. Nah, ini juga salah satu kendala yang harus dilihat oleh KI Papua, bahwa masalah-masalah ini harus cepat kami bantu advokasi. Karena tugas kami selain menyelesaikan sengketa melalui adjudikasi dan litigasi mediasi, tetapi kami juga melihat bagaimana kalau partisipasi masyarakat tinggi, terus badan publiknya tidak ada sama sekali kesiapannya dalam melirik atau menyiapkan daftar informasi publiknya. Ini juga tantangan KI sebenarnya untuk bagaimana tingkat kesiapan badan publik dalam menyiapkan daftar informasi publik itu. Ini saja untuk Provinsi Papua karena ada perubahan nomenklatur, jadi PPD-nya tuh hampir semua ini lagi dirubah. Jadi semoga nanti di tahun ini kami karena sudah ada sekda baru yang definitif, semoga saja ini didorong lagi dari awal untuk bagaimana badan publik menyiapkan daftar informasi publik itu dengan baik kepada masyarakat. Sehingga di saat masyarakat mulai percaya diri, mulai peka, mulai berani melakukan permohonan, jadi ini dia tidak seperti saling tindih, karena kalau Komisi Informasi, kalau saya mau lihat Komisi Informasi Papua dengan Komisi Informasi di luar Papua memang agak beda. Kalau di luar Papua sehari saja komisionernya bisa bersidang dari pagi sampai sore, sidang terus ya, bahkan tiap hari. Justru kalau kita di sini kita ingin lebih bagaimana masyarakat harus lebih punya tingkat kepercayaan, lebih sadar, dan badan publiknya harus lebih siap dulu. Badan publiknya lebih siap. Jadi seakan-akan tidak hanya informasi yang sebenarnya, karena informasi ini juga kalau dia minta, kalau tujuannya juga tidak jelas ya, tujuannya tidak jelas, ini kan sayang. Jadi kadang-kadang kita juga sampaikan informasi ini tujuannya berdampak tidak bagi masyarakat, informasi yang diminta. Kadang juga tinggalnya di Jakarta, informasi dana kampungnya di salah satu kampung di daerah yang terpencil. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi kendala. Jadi memang sangat masalahnya sangat unik kalau untuk di Papua, sangat unik sekali dalam kita memperjuangkan keterbukaan informasi ini. Ya, baik, terima kasih Bu Wali. Oke, ini sudah sesi-sesi akhir, ini sudah 1 jam lebih ini. Jadi Bu Yesi minta harapannya terhadap akses keadilan informasi ini ke depannya agar supaya lebih baik, dan juga bagaimana nanti perjuangan perempuan bisa saling, khususnya perjuangan perempuan dalam memperjuangkan sumber daya alam ini bisa saling gotong royong, bisa saling berkolaborasi, Ibu Yesi. Bagaimana harapannya, Ibu? Ya, baik, harapannya adalah baik dari tingkat yang bawah, kemudian pada tingkat pemerintah daerah atau tingkat pusat itu memberikan dukungan yang penuh ya terhadap keterbukaan informasi publik ini dengan memberikan pemahaman, mungkin kesiapan-kesiapan di badan publiknya sendiri begitu. Nah, bicara tentang keadilan, bicara tentang ini kan bicara seperti tentang satu topik yang seumur dunia mungkin ya akan terus ini dibicarakan tentang keadilan, mungkin dengan bentuk dan ragam masalah yang berbeda. Namun yang ingin saya katakan adalah ada tanggung jawab kita dalam tanda kutip kita semua ya, dalam ada tanggung jawab kita di generasi ini untuk agar sumber daya alam kita itu aman dan lestari untuk generasi yang akan datang. Dan saya pikir untuk perempuan-perempuan, saya ingin sampaikan ke perempuan-perempuan hebat, tangguh yang ada di Indonesia semuanya. Jadi
saya berharap perempuan-perempuan tangguh ini, mari kita ini bisa menjadi perempuan-perempuan sebagai kader-kader perubahan begitu. Ya. Kader-kader perubahan yang diperlukan untuk itu adalah hanya mari bicara, mari mendengar, dan mari melihat keadaan sekeliling kita, dan mulai dengan berani bersikap dan memulai untuk dari sedini mungkin. Saya pikir begitu, Mas Muiz. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Yesi. Kita Ya. semua harus semangat gitu ya. Iya. Oke, Bu Wali, bagaimana harapannya agar semua masyarakat dan mungkin tadi juga Bu Wali banyak mengkritisi terkait badan publik yang belum siap, ini bagaimana harapannya agar semua orang bisa memperoleh keadilan atas akses informasi ini gitu, agar sumber daya alam kita, sumber daya manusianya itu bisa selamat hingga akhir hayat istilahnya Bu Yesi ini. Bagaimana Bu Wali? Closing statement dari saya itu, kita perempuan-perempuan Indonesia, khususnya perempuan-perempuan di Provinsi Papua, Papua Barat, kita jangan takut untuk melakukan permohonan informasi, karena dengan modal KTP saja kita sudah bisa melakukan permohonan informasi di semua badan publik, di semua badan publik pemerintah yang menggunakan anggaran negara, APBN, APBD, dan sumbangan masyarakat, wajib memberikan informasi itu kepada setiap masyarakat dan kepada setiap masyarakat ini dan kepada setiap perempuan yang berani melakukan permohonan informasi publik. Jadi kita jangan takut, karena kendalanya juga ada beberapa, kalau perempuan mau memasukkan diri ke dalam satu LSM, karena dalam pemeriksaan sengketa biasanya ada pemeriksaan legal standing, dan kalau itu legal standingnya tidak cukup, itu sangat ribet nanti persidangannya. Jadi saran saya dengan memodalkan KTP yang masih berlaku, KTP yang sekarang, bisa masyarakat perempuan harus berani melakukan permohonan informasi publik. Dan kepada badan publik yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota, untuk provinsi Papua, Papua Barat, marilah menyiapkan perangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasinya. Marilah sedikit lebih rajin untuk mengumpulkan semua daftar-daftar informasinya sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Yang terakhir dari saya berterima kasih kepada semua perempuan-perempuan Papua yang telah berani selama ini dengan caranya sendiri, ya, keberaniannya dengan caranya sendiri untuk menjaga hutan di daerah-daerahnya sendiri, menjaga kampungnya. Saya pikir ini harus kita beri apresiasi kepada perempuan-perempuan hebat ini yang ada di khususnya yang ada di Papua. Salam hebat dari saya buat semua perempuan-perempuanku yang ada di tanah Papua. Dan untuk Ade Muiz dan kawan-kawannya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Wali. Ya, ini pertemuan perdana saya dengan rekan-rekan dan semoga ini akan berlanjut dan akan dengan topik yang lebih menarik lagi. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Wali. Jadi harapan atau pesan dari Bu Wali, masyarakat semua khususnya di Papua itu harus rajin bertanya, karena dengan bertanya itu adalah sebuah keberanian, dan keberanian itu yang akan menyelamatkan kita semua dari ancaman. Kau berani bertanya, kau hebat. Iya, baik. Berani bertanya, kau hebat. Kau hebat. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Wali dan Ibu Yesi atas ilmu dan pengalamannya terkait tema ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi sedikit juga memberitahukan Bu Yesi dan Bu Wali, ini akan di-taping dalam, pastinya sudah direkam di YouTube dan tersimpan di YouTube beritabaru.co, dan akan di-taping di podcast gitu kan. Nanti bisa siaran ulangnya bisa kita nikmati kembali, dan pesan-pesan kita juga bisa disaksikan oleh masyarakat umum ya. Terakhir dari saya, selamat Hari Perempuan Internasional. Semoga kita semua dan perempuan di Indonesia selalu menjadi masyarakat, selalu menjadi perempuan yang hebat. Oke, salam dari saya, Ibu Wali dan Bu Yesi. Terima kasih. Salam Bu Yesi, salam kenal. Ya, yo, matur nuwun. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.